Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Halo semuanya, perkenalkan aku Hamada Sakir Ridwan. Aku dari Prodi Pendidikan Geografi 1A. NIM aku 2004-021. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan mencoba menjelaskan materi tentang batuan sedimen. Yuk disimak. Pertama, pengertian batuan sedimen. Batuan sedimen ini sering juga disebut batuan endapan. Nah, batuan sedimen terbentuk dari bahan-bahan endapan yang terbawa oleh air atau angin. Batuan sedimen ini terbentuk dari hasil pembatuan atau litifikasi dari proses pelapukan dan juga erosi tanah yang kemudian terbawa oleh arus dan terjadilah pengendapan. Menurut pendapat seorang ahli yaitu Tracker pada tahun 1991 menyatakan bahwa 70% batuan yang ada di permukaan bumi ini adalah jenis batuan sedimen. Struktur batuan sedimen dapat diklasifikasikan menjadi struktur primer dan struktur sekunder. Yang pertama, struktur primer. Struktur primer adalah struktur yang terbentuk bersama dengan pembentukan batuan sedimen itu sendiri. Ada 3 struktur primer. Yang pertama, struktur fisika, yakni struktur yang terbentuk karena proses fisika, bisa berupa arus atau gelombang. Contohnya bedding, cross bedding, graded bedding, inverted graded bedding, lamination. Cirinya tidak ada kenampakan struktur atau masif. Yang kedua ada struktur biologi, yakni struktur yang terbentuk karena aktivitas organisme biologis. Contohnya ada track, trail, burrow, cast, mold. Lalu struktur kimia. Struktur kimia ini yakni struktur yang terbentuk karena aktivitas kimiawi. Lalu yang kedua ada struktur sekunder. Struktur sekunder adalah struktur yang terbentuk setelah terbentuknya batuan sedimen tersebut, seperti contohnya fault, dan jointing. Dari klasifikasi tersebut, beberapa struktur yang umum ditemukan pada batuan sedimen antara lain. Ada nih contohnya, yang pertama bedding. Bedding atau biasa dikenal sebagai struktur berlapis. Struktur ini merupakan ciri khas batuan sedimen yang memperlihatkan susunan lapisan-lapisan pada batuan sedimen dengan ketebalan setiap lapisan lebih dari 1 cm. Lalu yang kedua ada cross bedding. Cross bedding ini merupakan pelapisan silang siur. Batuan sedimen berstruktur ini memperlihatkan struktur pelapisan yang saling potong-memotong. Terbentuknya karena pengaruh perubahan energi ataupun arus pada saat sedimentasi berlangsung. Lalu yang ketiga ada graded bedding. Struktur pelapisan bergradasi atau graded bedding memiliki ciri-ciri ukuran butir penyusun batuan sedimen yang berubah secara gradual, yaitu makin ke atas ukuran butir yang semakin halus, di mana pada proses pembentukannya butiran yang lebih besar terendapkan terlebih dahulu, sedangkan yang lebih halus terendapkan di atasnya. Lalu ada lamination atau laminasi, merupakan struktur pelapisan bedding dengan ketebalan masing-masing lapisannya yang kurang dari 1 cm. Lalu yang kelima ada inverted graded bedding. Normalnya, struktur graded bedding memperlihatkan perubahan gradual butiran yang semakin ke atas semakin halus. Akan tetapi, karena suatu pengaruh tertentu, perubahan gradual butiran yang terbalik makin ke bawah semakin halus dapat terbentuk pada suatu batuan sedimen yang menyebabkan suatu kenampakan berstruktur bergradasi terbalik atau disebut inverted graded bedding. Lalu yang keenam ada slump. Struktur slump atau luncuran. Salah satu struktur batuan sedimen yang berbentuk lipatan kecil meluncur ke bawah karena adanya suatu pengangkatan pada suatu lapisan yang belum terkonsolidasi sempurna. Yang ketujuh ada load cast. Load cast ini merupakan struktur batuan sedimen yang berupa lekukan di permukaan ataupun bentukan tak beraturan karena pengaruh suatu beban di atas batuan tersebut. Lalu yang kedelapan
ada flood cast. Struktur batuan sedimen yang berupa gerusan di permukaan lapisan batuan karena pengaruh suatu arus. Yang kesembilan ada washout. Washout adalah kenampakan struktur batuan sedimen sebagai hasil dari erosi tiba-tiba karena pengaruh suatu arus kuat pada permukaannya. Yang ke-10 ada stromatolit. Stromatolit adalah struktur lapisan batuan sedimen dengan susunan berbentuk lembaran mirip terumbu yang berbentuk sebagai hasil dari aktivitas cyanobacteria. Lalu yang ke-11 ada tool marks. Struktur ini hampir sama dengan flood cast. Namun bentuk gerusan pada permukaan atau lapisan batuan sedimen diakibatkan oleh gesekan benda atau suatu objek yang terpengaruh oleh arus. Yang ke-12 ada rain print. Rain print atau rain marks merupakan suatu kenampakan atau struktur pada batuan sedimen akibat dari tetesan air hujan. Yang ke-13 ada burrow. Struktur kenampakan pada lapisan batuan sedimen berupa lubang atau galian hasil dari suatu aktivitas organisme. Yang ke-14 ada trail. Kenampakan jejak pada batuan sedimen berupa seretan bagian tubuh suatu makhluk hidup atau organisme. Yang ke-15 ada track. Seperti struktur trail, track merupakan kenampakan jejak berupa tapak kaki suatu organisme. Yang 16 ada mud cracks. Bentuk retakan-retakan atau cracks pada lapisan lumpur yang disebut mud yang umumnya berbentuk poligonal. Lalu yang terakhir ada flame struktur. Flame struktur kenampakan struktur yang seperti lidah atau kobaran api. Ini contohnya. Struktur ini dapat terbentuk ketika suatu sedimen yang belum terlitifikasi sempurna terbebani oleh suatu lapisan sedimen yang lebih berat di atasnya. Nah, itu dia tadi. Lalu ada tekstur batuan sedimen. Tekstur batuan sedimen adalah segala kenampakan yang menyangkut butir sedimen, seperti ukuran butir, bentuk butir, dan orientasinya. Secara umum, struktur batuan sedimen dibedakan menjadi dua, yakni tekstur klastik dan tekstur non-klastik. Namun, apabila batuannya sudah kompak dan apabila telah terjadi rekristalisasi atau pengkristalan kembali, maka batuan sedimen ini memiliki struktur kristalin. Batuan sedimen yang mempunyai tekstur kristalin ini pada umumnya terjadi pada jenis batu gamping dan juga batuan sedimen yang kaya silika, yang sangat kompak dan juga keras. Proses pembentukan batuan sedimen. Batuan sedimen ini mengalami proses pemadatan dan juga pengompakan dari bahan lepas atau endapan hingga menjadi batuan sedimen yang utuh. Nah, proses ini dinamakan sebagai diagenesa. Proses diagenesa sendiri dapat terjadi pada suhu dan tekanan atmosferik sampai dengan suhu 300 derajat Celcius dan juga tekanan 1-2 kilobar yang berlangsung dari mulai sedimen yang mengalami penguburan hingga terangkat dan juga tersingkap kembali di atas permukaan lapisan atmosfer bumi. Berdasarkan hal ini, maka ada 3 macam diagenesa, yakni yang pertama, diagenesa eugenik, yaitu diagenesa awal yang terjadi pada sedimen di bawah permukaan air. Lalu ada diagenesa mesogenik, yakni diagenesa yang terjadi pada waktu sedimen mengalami penguburan yang semakin dalam. Yang ketiga ada diagenesa telogenik, yakni diagenesa yang terjadi pada saat batuan sedimen tersingkap kembali ke permukaan bumi yang disebabkan karena pengangkatan juga erosi. Warna dari batuan sedimen. Warna dari batuan sedimen ini pada umumnya berwarna terang atau cerah seperti putih, kuning, atau abu-abu terang. Namun, tidak selamanya batuan sedimen ini berwarna cerah atau terang. Batuan sedimen ini ada yang berwarna gelap, yakni abu-abu gelap hingga hitam kelam, serta merah dan juga coklat. Dengan demikian, batuan sedimen ini mempunyai warna yang bervariasi. Variasi warna dari batuan sedimen ini disebabkan oleh komposisi bahan-bahan penyusunnya.
Jenis-jenis batuan sedimen berdasarkan proses pembentukannya. Yang pertama ada sedimen klastis. Batuan sedimen klastis terbentuk karena pelapukan atau erosi pada pecahan batuan atau mineral, sehingga batuan menjadi hancur atau pecah dan kemudian mengendap di tempat tertentu dan menjadi keras. Susunan kimia dan warna batuan ini biasanya sama dengan batuan asalnya. Contoh, batuan sedimen klastis antara lain batu konglomerat, batu breksi, batu pasir. Yang kedua ada batuan sedimen kimiawi. Batuan sedimen kimiawi terbentuk karena pengendapan melalui proses kimia pada mineral-mineral tertentu. Misalnya pada batu kapur yang larut oleh air kemudian mengendap dan membentuk stalaktit dan stalagmit di gua kapur. Contoh batuan sedimen kimiawi lainnya adalah garam. Yang ketiga ada batuan sedimen organik. Batuan sedimen organik atau batuan sedimen biogenik terbentuk karena adanya sisa-sisa makhluk hidup yang mengalami pengendapan di tempat tertentu. Contohnya batu karang yang terbentuk dari terumbu karang yang mati dan fosfat yang terbentuk dari kotoran kelelawar. Lalu berdasarkan tenaga alam yang mengangkut. Yang pertama ada batuan sedimen aerik atau batuan sedimen udara. Lalu ada batuan sedimen akuatik atau batuan sedimen air sungai. Dan batuan sedimen marin atau batuan sedimen laut. Dan yang terakhir ada batuan sedimen glastik atau batuan sedimen gletser. Selanjutnya ada berdasarkan tempat pengendapannya. Berdasarkan tempat pengendapannya terbagi menjadi 4. Nah, yang pertama ada batuan sedimen limnik atau batuan sedimen rawa. Yang kedua ada batuan sedimen fluvial atau batuan sedimen sungai. Yang ketiga ada batuan sedimen marin atau batuan sedimen laut. Dan yang keempat ada batuan sedimen teistrik atau batuan sedimen darat. Nah, yang terakhir adalah contoh batuan sedimen. Di foto tersebut sudah terdapat contoh batuannya. Ada batu konglomerat, batu pasir, batu gamping, batu serpi, batu stalaktit dan stalagmit, dan batu breksi. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.